Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Ardina Tria Priyandari, Dimas Arya Permana, Elvira Devi Anggraini, dan Mega Clarissa. Kami akan mempraktikkan analisis varian atau ANOVA. Saya, Ardina Tria Priyandari, sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai analisis varian atau ANOVA. ANOVA adalah sebuah analisis statistik yang menguji rata antar grup. Grup di sini bisa berarti kelompok atau jenis perlakuan. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance, merupakan prosedur uji statistik yang mirip dengan t-test. Namun kelebihan dari ANOVA adalah dapat menguji perbedaan lebih dari 2 kelompok. ANOVA digunakan sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis penelitian yang mana menilai adakah perbedaan rata antara kelompok. Hasil akhir ANOVA adalah nilai F-test atau F-hitung. Nilai F-hitung ini yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai pada tabel F. Jenis ANOVA berdasarkan jumlah variabel faktor atau independen variabel atau variabel bebas dan jumlah variabel respon atau dependent variabel atau variabel terikat. Pembagiannya, pertama univariate one-way analysis of variance. Apabila variabel bebas dan variabel terikat jumlahnya 1. Kedua, univariate two-way analysis of variance. Apabila variabel bebas ada 2, sedangkan variabel terikat ada 1. Selanjutnya, uji one-way ANOVA. Istilah lain dari uji one-way ANOVA adalah uji ANOVA satu faktor. Uji one-way ANOVA berguna untuk menguji perbedaan rata-rata data lebih dari 2 kelompok. Persyaratan penggunaan uji one-way ANOVA. Yang pertama, variabel faktor bersifat non-metrik atau data kategorikal. Yang kedua, data masing-masing kelompok bersifat normal. Yang ketiga, varian antar kelompok lurus homogen. Yang keempat, subjek dalam setiap kelompok harus dipilih secara random atau acak dengan menggunakan teknik probabilitas. Yang kelima, data penelitian untuk variabel terikat idealnya berskala interval. Sementara, jika data penelitian yang diperoleh berskala ordinal, maka sebaiknya ditransformasi atau diubah menjadi skala interval terlebih dahulu. Transformasi data bisa dilakukan dengan MSI atau metode successive interval. Yang keenam, kelompok yang dibandingkan harus berasal dari sampel yang berbeda atau tidak berpasangan. Dengan kata lain, responden penelitian untuk masing-masing kelompok haruslah berbeda. Selanjutnya, langkah-langkah uji one-way ANOVA. Yang pertama, melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk. Yang kedua, melakukan uji homogenitas. Yang ketiga, melakukan uji one-way ANOVA. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas. Jika nilai sig lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Jika nilai sig kurang dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Contoh kasus uji one-way ANOVA. Seorang peneliti ingin membandingkan penjualan handphone dengan merek Samsung, Oppo, Vivo, dan Lenovo, di mana para pembeli handphone di toko ini hanya dihadapkan pada keempat merek tersebut. Kemudian akan diteliti tentang berapakah rata-rata penjualan keempat handphone tersebut. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam penjualan keempat handphone tersebut. Yang ketiga, rata-rata penjualan handphone mana saja yang sama atau berbeda penjualannya. Berikut langkah-langkahnya. Pertama-tama, kita melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk. Buka program SPSS, lalu klik bagian variabel view. Kemudian, pada bagian name, diganti pada kolom pertama X dan pada kolom kedua Y. Selanjutnya, pada bagian label pada kolom pertama ditulis merek,
dan pada kolom kedua ditulis penjualan, dan pada bagian desimal diganti dengan 0. Selanjutnya, pada kolom pertama, bagian value diklik bagian titik 3 lalu muncul kotak dialog value label. Lalu pada bagian value diketik 1 dan pada bagian label diketik Samsung seperti gambar kiri. Dan dilanjutkan sampai seperti gambar kanan. Setelah seperti pada gambar bagian kanan, lalu ketik OK. Langkah selanjutnya, setelah selesai melakukan pemberian nama pada variabel view, kemudian klik bagian data view. Selanjutnya, pindahkan data untuk mengcopy data yang sudah disiapkan pada Excel sebelumnya ke program SPSS, lalu akan muncul seperti gambar di atas. Kemudian kita akan melakukan uji normalitas Shapiro-Wilk terlebih dahulu. Caranya klik Analyze, kemudian Descriptive Statistik, lalu pilih Explore. Lalu muncul tabel Explore seperti gambar di atas. Lalu untuk merek atau X dimasukkan ke kolom Factor List dan untuk penjualan Y dimasukkan ke kolom Dependent List. Setelah itu, pilih bagian Plots, lalu akan muncul tabel Explore Plots seperti gambar di atas. Kemudian, centang bagian Normality Plots with Test, artinya kita akan melakukan uji normalitas. Lalu klik Continue dan klik OK. Sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dimas Arya Permana, NIM 370, akan meneruskan dari pemateri sebelumnya. Lalu akan muncul beberapa hasil output dan abaikan saja karena yang kita butuhkan di sini adalah test of normality atau tes normalitas seperti gambar di atas. Lalu diingat kembali pada dasar pengambilan keputusan yang dijelaskan di awal tadi, nilai sig di atas nilainya lebih besar dari 0,05. Contohnya pada variabel Samsung nilai sig besar 0,678 lebih dari 0,05 sehingga dapat dikatakan bahwa variabel Samsung berdistribusi normal. Begitu juga dengan variabel yang lain. Berarti syarat yang pertama dalam uji normalitas sudah terpenuhi, artinya data berdistribusi normal. Selanjutnya kita akan melakukan uji homogenitas untuk mengetahui data varian ini homogen atau tidak. Akan tetapi kita bisa melakukan uji homogenitas bersama dengan uji ANOVA. Pertama, kita masuk pada data SPSS di awal tadi pada bagian data view. Kemudian klik Analyze, lalu pilih Compare, lalu pilih One Way ANOVA. Lakukan seperti gambar di atas. Lalu muncul kotak dialog One Way ANOVA. Kemudian untuk merek masukkan ke kolom faktor dan untuk penjualan dimasukkan ke kolom Dependent List. Setelah itu pilih Post Hook. Lalu akan muncul kolom One Way ANOVA Post Hook. Kemudian centang pada pilihan 2K, lalu pilih Continue. Setelah itu, pilih kembali pada bagian Option, lalu setelah muncul One Way ANOVA Option, lalu centang pada pilihan Descriptive dan Homogeneity of Variance Test. Lalu klik Continue dan terakhir klik OK. Interpretasi output uji One Way ANOVA. Berdasarkan output SPSS Descriptive First, kita dapat melihat perbedaan rata-rata penjualan dari keempat merek handphone. Misalnya pada rata-rata penjualan handphone Samsung sebesar 45,30 dan sebagainya, yang dapat dilihat seperti hasil output di atas. Dengan demikian, maka secara deskriptif dapat disimpulkan bahwa rata-rata penjualan tertinggi adalah handphone Samsung, yakni sebesar 45,30.
Kemudian pada hasil output SPSS test homogeneity of variance diperoleh nilai sig sebesar 0,074. Karena nilai signifikan 0,074 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varian keempat kelompok penjualan handphone yang kita bandingkan tersebut adalah sama atau homogen. Sehingga asumsi homogenitas dalam uji one way ANOVA terpenuhi. Dasar pengambilan keputusan dalam analisis ANOVA. 1. Jika nilai sig lebih dari 0,05 maka rata-rata sama. 2. Jika nilai sig kurang dari 0,05 maka rata-rata berbeda. Berdasarkan hasil output ANOVA di atas, diketahui nilai sig sebesar 0,009 kurang dari 0,05, sehingga dapat dikatakan rata-rata keempat penjualan merek handphone tersebut berbeda secara signifikan. Pengujian 2KHSD adalah pengujian perbandingan jamak untuk menentukan apakah rata-rata penjualan tersebut signifikan dalam jumlah analisis varian. Untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata penjualan kedua merek handphone, kita ambil contoh pada perbandingan antara Samsung dan Oppo. Maka kita harus melihat apakah nilai signifikan hasil output SPSS ini nilainya lebih besar atau lebih kecil dari 0. Dari 0,05. Berdasarkan output multiple comparison, diketahui nilai sig 0,415 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa penjualan handphone Samsung dan Oppo adalah sama. Sehingga perbedaan rata-rata penjualan secara deskriptif antara kedua merek handphone tersebut tidaklah signifikan. Untuk melihat kesamaan rata-rata, maka kita akan menggunakan output 2KHSD. 1. Pada subset 1 terdapat data penjualan Lenovo, Vivo, dan Oppo. Artinya rata-rata penjualan ketiga merek handphone tersebut tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata penjualan Lenovo, Vivo, dan Oppo adalah sama. 2. Pada subset 2 terdapat data penjualan Vivo, Oppo, dan Samsung. Artinya rata-rata penjualan ketiga merek handphone tidak mempunyai perbedaan yang signifikan. Dengan kata lain, rata-rata penjualan Vivo, Oppo, dan Samsung adalah sama. Dalam riset eksperimen inilah, rata-rata penjualan Samsung dengan Lenovo saja yang berbeda. Sedangkan rata-rata penjualan handphone merek lainnya adalah sama. Dengan demikian, variabel merek hanya berpengaruh secara signifikan terhadap perbedaan rata-rata penjualan handphone merek Samsung dan Lenovo. Kesimpulan uji one way ANOVA. Dalam riset eksperimen ini, hanya rata-rata penjualan Samsung dan dengan Lenovo saja yang berbeda, sedangkan rata-rata penjualan handphone merek lainnya adalah sama. Dengan demikian, variabel merek hanya berpengaruh secara signifikan terhadap perbedaan rata-rata penjualan handphone merek Samsung dan Lenovo. Uji two-way ANOVA. Two-way ANOVA disebut juga dengan ANOVA dua arah atau analisis varian dua faktor. ANOVA dua arah membandingkan perbedaan rata-rata antara kelompok yang telah dibagi pada dua variabel independen, disebut faktor. Uji two-way ANOVA bertujuan untuk membandingkan perbedaan rata-rata antara kelompok yang telah dibagi pada dua variabel faktor. Persyaratan penggunaan uji two-way ANOVA. 1. Sampel berasal dari kelompok yang independen. 2. Variabel faktor adalah data non-metrik atau data kategorikal. 3. Variabel dependen adalah data berskala kuantitatif atau internal atau rasio. 4. Nilai residual standar berdistribusi normal. 5. Varian antar kelompok harus homogen. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan diteruskan oleh materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elvira Desi Anggraini akan melanjutkan materi dari
materi sebelumnya yang disampaikan oleh Dimas Arya. Langkah-langkah uji two-way ANOVA. Yang pertama, melakukan uji normalitas nilai residual standar. Yang kedua, melakukan uji homogenitas dan uji two-way ANOVA. Dasar pengambilan keputusan uji normalitas. Yang pertama, jika nilai SIK lebih dari 0,05, maka nilai residual standar normal. Yang kedua, jika nilai SIK kurang dari 0,05, maka nilai residual standar tidak normal. Contoh kasus uji two-way ANOVA. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan hasil belajar matematika siswa SMP berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua dan jenis kelamin siswa tersebut. Yang pertama, faktor jenjang pendidikan terakhir orang tua terdiri dari 3 taraf, yaitu SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Yang kedua, faktor jenis kelamin terdiri dari 2 taraf, yakni laki dan perempuan. Kemudian akan diteliti tentang apakah ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua. Yang kedua, apakah ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan jenis kelamin siswa. Yang ketiga, apakah ada interaksi jenjang pendidikan terakhir orang tua dengan jenis kelamin siswa dalam menentukan hasil belajar matematika siswa. Langkah-langkah. Yang pertama, kita melakukan uji normalitas nilai residual standar. Buka aplikasi SPSS, lalu pilih bagian variabel view. Selanjutnya pada bagian name, kolom pertama ditulis hasil, kolom kedua pendidikan, dan kolom ketiga kelamin. Kemudian pada bagian label, kolom pertama ditulis hasil belajar matematika, kolom kedua jenjang pendidikan terakhir orang tua, dan kolom ketiga jenis kelamin. Selanjutnya, pada kolom pendidikan kita akan membuat value untuk kategorinya. Lalu kita akan klik titik 3 pada bagian value pada kolom kedua. Lalu akan muncul value label seperti pada gambar kiri. Selanjutnya pada kolom value ketik 1 dan kolom label ketik SMP. Lalu dilanjutkan untuk SLCA dan PT seperti gambar di kanan. Kemudian jika sudah selesai, klik OK. Selanjutnya hal yang sama pada kolom kelamin, yaitu kolom ketiga. Pada kolom ketiga ini ada kolom value, ketik 1, dan untuk label ketik laki-laki. Selanjutnya pada kolom value ketik 2 dan pada kolom label ketik perempuan. Kemudian klik add seperti gambar kanan. Setelah itu jangan lupa klik OK. Selanjutnya untuk kolom desimal kita ganti semua menjadi 0 karena tidak ada pecahan desimal. Setelah itu klik data view, kemudian kita copy data yang sudah disiapkan di Excel ke dalam SPSS. Untuk kolom pertama, kita copy bagian hasil belajar matematika siswa SMP. Selanjutnya pada kolom ketiga, kita copy bagian jenjang pendidikan orang tua, SMP, SLTA, PT. Terakhir untuk kolom ketiga, kita copy untuk bagian jenis kelamin. Kemudian, kita akan melakukan uji normalitas nilai residual standar terlebih dahulu. Caranya, pilih menu Analyze, kemudian pilih General Linear Model, lalu klik Univariate. Selanjutnya, akan muncul tabel Univariate.
Lalu hasil belajar matematika dipindah ke kolom dependent variable. Kemudian untuk jenjang pendidikan orang tua dipindahkan ke fixed factor atau S. Terakhir untuk jenis kelamin juga dipindah ke fixed factor atau S. Sebelum klik OK, kita save terlebih dahulu. Lalu beri centang pada standar digit. Ini fungsinya untuk memunculkan variabel baru, yakni nilai residual standar. Lalu pilih continue, kemudian pilih OK. Sekian, terima kasih materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mega. Dari pemateri keempat akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Elvira, yaitu pemateri sebelumnya. Selanjutnya, apabila muncul hasil output maka abaikan saja karena kita akan fokus pada variabel baru, yakni variabel standardized residual. Maaf, tidak ada gambarnya. Selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas untuk variabel baru. Caranya yaitu pilih menu Analyze, lalu pilih menu Descriptive Statistic, lalu pilih Explore. Kemudian akan muncul kolom Explore, lalu masukkan Standardized Residual ke kolom Dependent List. Sebelum klik OK, kita klik menu Plots terlebih dahulu, lalu akan muncul seperti gambar di atas. Selanjutnya kita centang bagian Normality Plots with Test, lalu pilih Continue, lalu klik OK. Setelah itu akan muncul output Test of Normality. Kita perhatikan bagian Test of Normality, kita lihat bagian dasar pengambilan keputusan uji normalitas di awal tadi. Karena nilai signifikan 0,698 lebih besar dari 0,05, maka nilai residual standar berdistribusi normal. Karena berdistribusi normal, maka syarat pertama adalah melakukan uji two-way ANOVA sudah terpenuhi. Selanjutnya, cara melakukan uji homogenitas dan uji two-way ANOVA. Yang pertama adalah pilih menu Analyze, kemudian pilih menu General Linear Model, lalu klik Univariate. Selanjutnya akan muncul kolom Univariate, kemudian pilih menu Save, lalu kita hilangkan tanda centang yang tadi kita buat pada saat uji normalitas, lalu pilih Continue. Sebelum klik OK, kita pilih menu Option terlebih dahulu. Kemudian pindahkan variabel pendidikan, jenis kelamin, dan pendidikan dan jenis kelamin ke kolom sebelah kanan, yakni kolom Display Means for. Selanjutnya kita beri centang pada Homogeneity Test, artinya kita akan melakukan uji homogenitas, dan beri centang ke Descriptive Statistic untuk menampilkan deskripsi data dari penelitian. Lalu pilih Continue dan pilih OK. Kemudian akan muncul output. Yang pertama yaitu output Univariate Analysis of Variance. Dalam output ini tampak untuk variabel jenjang pendidikan terakhir orang tua terdapat 3 level kategori, sedangkan variabel jenis kelamin terdapat 2 kategori. Selanjutnya pada output Descriptive Statistic. Dari output ini kita bisa melihat rata-rata atau means hasil belajar matematika berdasarkan jenjang pendidikan orang tua dan jenis kelamin siswa. Kemudian pada output Levene Test of Equality of Error Variance, berdasarkan output ini diperoleh nilai signifikan sebesar 0,748. Karena nilai signifikan 0,748 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varian variabel hasil belajar matematika adalah homogen, sehingga asumsi homogenitas dalam uji two-way ANOVA terpenuhi. Kemudian pada output Test of Between Subjects Effects, pada output ini adalah output untuk uji hipotesis penelitian berdasarkan rumusan masalah.
Dasar pengambilan keputusan dalam uji two-way ANOVA adalah yang pertama, jika nilai signifikan lebih kecil daripada 0,05, maka ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan variabel faktor. Yang kedua, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka tidak ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan variabel faktor. Kesimpulan dari uji two-way ANOVA ini adalah yang pertama, diperoleh nilai signifikan 0,000, yang artinya nilai signifikan 0,000 lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan jenjang pendidikan terakhir orang tua. Yang kedua, diperoleh nilai signifikan 0,685. Nilai signifikan 0,85 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa jika tidak ada perbedaan hasil belajar matematika siswa berdasarkan jenis kelamin siswa. Yang ketiga, diperoleh nilai signifikan sebesar 0,490, yaitu 0,490 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada interaksi jenjang pendidikan terakhir orang tua dengan jenis kelamin siswa dalam menentukan hasil belajar matematika siswa. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.